Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam dan Tuan Bilal, barisan pengurusan Masjid Negeri Sabah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, marilah kita mengucapkan rasa kesyukuran dengan ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kita sedar ataupun tidak, kita minta ataupun belum minta. Sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak kita diberikannya, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang senantiasa kita terima ini akan kita syukuri dengan mengamalkan apa yang dituruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan sifat yang semikian kita termasuk orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya kalau kita termasuk orang yang bersyukur, nikmat yang Allah berikan pada hari ini akan ditambah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita menjadi orang yang bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kepada kamu, yaitu orang yang bersyukur. Tapi kalau kita kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, ya. Jadi tuan-tuan, tidak ada jalan dengan nikmat yang kita dapat, maka kita berusaha menjadi orang yang bersyukur. Salah satu orang yang bersyukur, kalau Allah berikan kita rezeki melebihi dari keperluan, maknanya ada kita simpan. Nah, itu namanya melebihi keperluan. Dia simpan 1 tahun, tidak diusik-usik. Bahkan ada orang semenjak dia simpan berpuluh tahun tidak pernah dikeluarkan. Nah, itu namanya orang ini orang yang senang, walaupun mungkin dia bukan orang jutawan ataupun bukan hartawan. Nah, tapi dia tidak perlu itu duit. Nah, ini namanya rezeki yang Allah berikan melebihi keperluan kita. Jadi sepatutnya orang yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, rezeki lebih daripada keperluan kita. Apa cara tanda bersyukur? Yaitu keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Kalau kita orang yang bisnis dan bisnisnya istilahnya melebihi daripada 4 ataupun 50K 1 tahun pendapatan kita, maka itu pun dikeluarkan. Tandanya kita bersyukur. Dan andainya kita yaitu mendulang emas di sungai ataupun di bukit, maka yang seperti ini begitu dapat terus kita keluarkan zakat. Nah, ini lain, sebab dia bukan diusahakan macam orang bisnis ataupun dia simpan 1 tahun. Nah, jadi begitu kita dapat terus kita zakati, dan zakatnya bukan 2,5% tapi 5%. Dia bertambah, ya, 100%. Begitu juga kalau kita dapat umpamanya harta yang ditanam oleh orang-orang yang terdahulu, maka kita dapat zakatnya pun 5%. Dan sekalian begitu kita dapat terus dikeluarkan. Andainya kita simpan lagi,
sampai 1 tahun lagi masih lagi ada harta itu melebihi 4 atau 50 ribu, maka kita zakat lagi. Jadi zakat ini tuan-tuan tiap tahun. Macam ada kedengaran orang macam apa keberatan dia, tiap tahun katanya. Iya, tiap tahun. Tapi sudah dizakati tahun lalu. Itu tahun lalu. Tahun ini lain lagi. Ada orang duit, dia sampai setahun hilang sudah duit itu, dia sudah belanjakan. Kita ini bersyukurlah, bertahun-tahun kita simpan itu duit. Akhirnya duit yang tadinya 30 ribu, sekarang mungkin sudah menjadi 40 ribu. Karena kita simpan terus. Jadi kita yang menyimpan terus ini, tuan-tuan, ingatlah dia mesti tiap tahun kita keluarkan menurut tahun perkiraan kita. Kalau kita mulakan umpamanya besok puasa, maka tahun depan pun besok puasa kita kira. Jadi begitulah seterusnya, ya. Dan kalau kita perkiraan dengan bulan miladiah, Januari Februari, setiap umpamanya 1 Januari, maka zakatnya bukan 2,5%, tetapi zakatnya 2,6%. Jadi bertambah 1%, karena dia tahun Masehi lama 10 atau 9 hari daripada tahun Hijrah. Jadi poinnya pun bertambah 1, ya. Sekarang kita tengok tuan-tuan zakat fitrah. Fitrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Aqla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya dengan taat dan beramal soleh. Itu yang diistilahkan orang yang bersihkan diri. Dia taat akan segala perintah Allah dan dia buat amal yang baik. Amal yang buruk dia tidak buat. Berjudi dia tidak buat. Minum arak dia tidak buat. Berbohong dia tidak buat. Tapi kalau namanya membantu orang dia buat, ya. Puasa dia buat, sebab itu semua amal-amal soleh. Jadi yang dibilangkan orang yang membersihkan dirinya, bukan saja istilahnya kita membersihkan diri daripada najis dan hadas, tetapi juga yaitu kita usaha yang kita buat ini tidak ada bercanggah dengan agama. Kita ini adalah sedang membersihkan diri. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Allah. Senantiasa dia berbisik, dia berzikir akan nama-nama Allah. Nama Allah ada 99. Kita sebutlah mana-mana yang kita mau. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Kalau kita rasa dengan istilahnya bercakap ini mengganggu orang, maka kita jangan buat suara, tetapi kita senantiasa juga berzikir. Dengan mungkin kita berzikir, kumat kami kita punya mulut, mungkin menjadi bahan sama orang bahwa dia boleh cerita yang lain, buat dalam hati. Jadi tidak ada alasan tidak berzikir, ya. Dalam hati pun berzikir. Kita istilahnya di mulut tapi tidak suara pun berzikir juga. Ada yang selalu kita dengar dia berzikir dengan suara kuat, ya, seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun semua berzikir, dan membaca Al-Quran pun dikira juga berzikir, ya. Selepas itu dia berzikir mengingat Allah serta mengerjakan solat. Jadi kalaulah orang itu sudah berzikir tapi tidak solat, heran juga kita ini, ya. Berzikir tapi waktu time solat tidak. Dia tidak. Semua kita buat kewajiban, sedangkan yang berzikir ini adalah termasuk daripada amal-amal sunat. Dan inilah namanya amal yang
baik, ya. Zakat fitrah ini ialah zakat badan. Badan kita satu badan, istri satu, anak lagi satu-satu. Jadi tiap-tiap satu badan dia ada zakat dia. Bila masanya, yaitu kalau sudah jumpa ataupun tiba bulan Ramadan. Ini namanya zakat badan ataupun fitrah, ya. Kita mesti zakati diri kita dengan benda yang dijadikan makanan di tempat atau di negeri itu. Jadi ini istilahnya apa makanan di negeri itu. Kalau umpamanya makanan dia gandum, gandum lah. Maka kalau umpamanya dia beras, maka kita kasih beras, ya. Menurut negara ataupun di mana tempat itu berada. Berapa yang mau dibuat, yang dikasih ialah 1 gantak Baghdadi. Ini ukuran di Arab sana, 1 gantak Baghdadi. Bersamaan dengan 3 cupak di Malaysia. Ini pun sudah hilang ini cupak. Apa itu cupak katanya? Tidak dia tahu sudah, ya. Atau 3 kati 2 tahil. Kati pun tidak dia sudah tahu, ya. Maka dia bersamaan 2 kilogram 500, ya, 2,50 gram, atau ada mengatakan 2,70 gram, hampir 3 kg, ya, 3 kg. Itulah yang dinamakan zakat badan yang mesti dibuat tatkala sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Inilah dia namanya zakat fitrah. Ini berdasarkan hadis An Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, qala, berkata ia, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min samrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri waz zakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimin. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis zakat ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan wajib zakat fitrah. Berapa? 1 gantang dari buah kurma atau tamar, atau 1 gantang dari syair sejenis gandum, atau tiap-tiap seorang hamba abdi atau yang merdeka, lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau orang dewasa dari kalangan umat Islam. Inilah hadisnya tuan-tuan. Diceritakan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan supaya mengeluarkan zakat fitrah tiap-tiap diri orang Islam. Tidak kira lelaki, perempuan, yang tua ataupun yang muda. Jadi kalau begitu, kalau dia istilahnya anak-anak, yang wajib mengeluarkannya adalah beliaunya, ibu bapaknya, atau orang yang memelihara dia, atau diistilahkan walinya. Inilah dia zakat fitrah, ya. Hadis ini selain menjadi dalil tentang wajibnya zakat fitrah atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan, sama ada dewasa atau masih kanak-kanak, maka juga dia menunjukkan ataupun menerangkan ada 2 perkara lagi. Pertama, yaitu benda yang jadikan zakat fitrah itu adalah sejenis makanan penduduk setempat
atau sebuah negara. Misalnya kalau gandum, maka gandumlah. Kalau dia beras, di situ makanan, maka kita zakat dengan beras. Nah, itu makna zakat tersebut. Yang kedua, kadarnya, ada kadar dia, bukan asal dikasih. So'an itu satu gantang menurut sukatan yang digunakan di Madinah zaman Nabi, sama ada dengan 3 cupak. Atau ukuran di Malaysia 3 kati tadi bersamaan 2,50 gram, ya, 2 kg 50, ya, 2,50 kg. Inilah yang wajib kita tunaikan kalau sudah datang daripada bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. Berdasarkan hadis yang kita telah baca, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari jenis makanan setempat. Ini adalah pegangan mazhab Syafi'i. Kecuali, kita tengok, kecuali darurah atau diperintahkan oleh pihak yang berkuasa, maka diharuskan membayar dengan uang sebagai ganti makanan beras tersebut. Jadi kita ini bermazhab Syafi'i. Pada awalnya kita sebetulnya yaitu beras kita kasih, tetapi dia adalah menyusahkan. Dan yang kedua, telah diperintahkan oleh pihak yang berkuasa bahwa digantilah nilai beras yang 2,7 atau 25 itu dengan duit, maka itulah sekarang kita punya zakat diduitkan. Duit itu istilahnya kalau dibeli beras, beras yang sedang, tidak yang mahal, tidak yang murah, maka itulah dapat berasnya 2,7 kg, ya. Seperti yang sedang diamalkan di jabatan agama di seluruh Malaysia. Karena apa? Untuk memudahkan urusan, yaitu pemungut zakat fitrah, dan memudahkan juga pembahagiannya. Kalaulah umpamanya kita bawa beras, pemungut zakat memang susah. Sekarang macam dekat 1 tan saya dapat 1 hari ini katanya. Aku ni bawa motor saja, di mana mau diangkat itu katanya. Menyusahkan, ya. Tapi saya ingat peringkat kita ini ada yang pernah dulu waktu kita kecil, kita memang tolak zakat fitrah kita dengan beras, ya. Sebab pada waktu itu masih mudah beras dan kita tinggal di kampung, ya, dan susah kita mau cari beras yang dijual, karena masing-masing kita ada beras. Pada ketika itu memang kita buat itu, tapi rupanya tuan-tuan ada kemudahan bermazhab Syafi'i juga, dengan kiraan karena telah disuruh oleh pihak yang berkuasa, maka yang istilahnya 2,7 kg itu diduitkanlah, maka itulah kita tolak menjadi zakat. Dan tandanya kita sudah menolak zakat, kita diberi resit. Kalau orang dulu-dulu tiada resit, ya. Itu makanya tuan-tuan, saya masih pernah dengar, saya tidak berzakat dengan muiz katanya, saya zakat orang dulu punya. Kenapa? Sebab zakat orang dulu murah katanya. Dia keluarkan zakat 20 sen 1 kepala. Memang murah lah, ya. Dulu-dulu memanglah 20 sen. Waktu tahun-tahun 60-an memang agaknya 20 sen lah itu, yang 2,7 kg itu. Tapi kalau sudah sekarang dia sudah 3 ringgit, 7 ringgit 50 sen, ya. Jauh, ya. Jadi kalaulah istilahnya kita keluarkan zakat tapi bukan sejumlah yang dimaksudkan, walaupun kita niat zakat,
maka itu namanya bukan zakat. Untuk ingatan kita, aku telah terima tolak zakat dengan orang muiz, pemungut zakat tidak, dengan imam tertentu. Berapa jumlah? Tidak sampai dengan jumlah sekarang, maka itu tidak dikira zakat. Mungkin itu hanya sedekah. Zakat ini dia ada istilahnya jumlah tertentu. Sama juga dengan istilahnya, saya pernah dengar orang, kau ada berzakatkah harta? Saya tidak berzakat lagi. Kenapa? Sebab aku kira, katanya, sedekah-sedekah yang aku kasih dalam 1 tahun melebihi sudah daripada zakat yang patutnya aku kasih. Lebih, karena lebih dia tidak lagi berzakat. Sedangkan yang selama ini dia sedekah, bukan zakat. Sedekah, jumpa orang susah, sedekah, jumpa orang miskin, sedekah, jumpa orang macam-macam, sedekah. Rupanya sedekah-sedekah dia itu dia jumlahkan. Sedekahku 1 tahun ini sudah 5.000, patutnya saya punya zakat hanya 3.000, jadi tak payah lagi berzakat. Sebab apa? Sudah melebihi limit 3.000. Ini tidak zakat. Sebab zakat itu dia mesti, waktu kita mengeluarkan mesti tertentu. Duit apa ini? Duit zakat. Berapa? 2.500. Berapa duit yang dizakati? 100.000. 2.500. Orangnya mesti kepada orang tertentu. Tidak boleh itu kita sembarang buat begitu. Kau susah, tidak. Itu bukan zakat. Kita mesti tahu bahwa dia adalah salah satu asnaf yang 8. Baru sah. Ya. Salah satu tuan-tuan zakat yang tidak sah kalau kita keluarkan, semua secara amnya orang susah. Kita keluarkan zakat boleh, tapi kalau kepada kedua ibu bapa kita walaupun susah, maka zakat tidak sah. Ibu bapa saya susah di kampung, katanya, aku keluarkan zakat sama dia. Dia niatlah, beliau ini zakat saya ya, 1.000 untuk beliau lah zakat saya tahun ini. Di sana pun cakap, saya terima nak, mudah-mudahan kau punya rezeki bertambah, katanya. Dia cerita sama kita, aku sudah keluarkan zakat dengan beliauku, katanya. Walaupun beliau perempuan atau lelaki, maka kasih tahu itu tidak sah. Kenapa? Sebab itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita itu Bapak. Jadi jangan keluarkan zakat sama beliau. Ya. Tidak ngam. Sama ada adik-beradik boleh. Kalau ada adik-beradik kita yang susah, dia boleh menjadi kategori orang miskin. Pada ketika itu boleh, ya. Tapi namanya ibu bapak tak boleh. Jadi demikian juga kalau kita malar saja kasih, belum tahu yang menerima itu orang yang miskin. Jadi itu makanya zakat mesti jumlah tertentu dan yang menerimanya pun orang tertentu dan dikasih pada masa tertentu. Sedangkan sedekah ini, hari ini kita bersedekah 10 sen. 5 sen, 1 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Bila-bila saja. Ini namanya sedekah. Jadi bezakan ini tuan-tuan ya, sedekah dengan zakat. Tujuan zakat fitrah disyariatkan di dalam bulan Syakban tahun yang kedua Hijrah. Dalam bulan Syakban tahun kedua Hijrah, maka turun istilahnya syariat mengatakan untuk supaya berzakat. Kita tengok salah satu hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, daripada Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, berkata, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa itu zakat fitrah, katanya? Kadang-kadang orang tanya itu untuk apa itu? Tuhratan lis-shaimi minal laqwi war rafasi.
Zakat fitrah ini salah satu kegunaannya ialah untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa. Apa yang dibersihkan? Dari perkara perkataan yang sia-sia. Mana tahu waktu puasa itu dia cakap perkata yang sia-sia, yang tiada guna. Jadi dengan sendirinya zakat ini boleh membersihkan itu. Dan begitu juga perkataan yang buruk, warrapas. Manalah tahu puasa juga mengumpat juga. Orang cakap dengan dia, jangan kau mengumpat, bukan puasakah? Ini bukan mengumpat, betul punya katanya. Betul punya, mengumpat kayak itu katanya. Iya, yang namanya mengumpat, walaupun betul dia buat, tapi dia tidak ada. Itu mengumpat. Untuk ingatan kita. Kalau betul kita istilahnya betul-betul kata orang bertanggung jawab, cakap di depan dia. Itu tidak berdosa. Cakap di depan. Aku dengar kau ni beli kereta baru, dapat duit judi, betulkah itu bilang? Jangan cakap sama orang lain, cakap sama dia. Maka dia jawab, tidak aku dapat duit ini begini-begini. Oh, terima kasihlah, untung aku tanya kau. Kalau tidak, aku dengar orang cakap kau dapat duit judi, Jadi jelas. Tapi kalau kita cerita sama orang, tidak menyelesaikan, ya. Dan itu namanya mengumpat. Mengumpat ini mencantas kebaikan-kebaikan yang kita telah buat. Dia cantas. Jadi untuk ingatan kita, kalau kita mengumpat, kebaikan kita akan hilang. Sebab kita mengumpat ini ibaratnya dia memadamkan pahala-pahala kita. Wa tuqmatal lil masakin, dan juga supaya kita memberikan makan kepada orang yang miskin. Zakat fitrah ini tuan-tuan, kita memberi makan kepada orang miskin. Sebab setengah-tengah orang yang miskin ini istilahnya, kalau kita mungkin ada makan 3 kali satu hari, 2 kali satu hari, ada orang yang miskin tuan-tuan belum tahu makan 1 hari. Itu namanya miskin. Jadi setidak-tidaknya tuan-tuan, di dalam hari raya nanti semua, siapakah, miskinkah, kayakah, semua boleh makan. Sebab apa? Mereka dapat istilahnya zakat fitrah. Itulah kegunaan dia, ya. Man addaha qabla sholati fahiya zakatul maqbulah, wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Oleh itu, sesiapa yang menunaikan sebelum hari raya, dia tunaikan sebelum hari raya. Bila itu masanya? Semenjak Ramadan. 1 Ramadan sudah masanya mengeluarkan zakat, sampai dia menjadi hari raya. Kalau dia tunaikan sebelum istilahnya solat hari raya, maka itu namanya sedekah, ya. Tetapi siapa yang menunaikannya selepas solat hari raya, dia sibuk yang lain, tahu-tahu sudah sembahyang, baru teringat, sudah kita berzakat. Tidak tahu lah itu, kata istrinya, kau itu kan buat Allah, lupa pula aku, katanya. Tidak apalah, aku kejar itu. Dia punya ambil zakat, katanya, dia kasih keluar. Maka itu bukan namanya diistilahkan zakat, tetapi ia sedekah biasa. Ini tuan-tuan untuk ingatan kita, ya. Jadi supaya jangan kita istilahnya terlupa, ala baiknya begitu masuk Ramadan kita keluarkan zakat dia, ya. Menurut huraian ulama, semoga Allah meridai mereka, orang yang melengahkan membayar zakat fitrah, dia lengahkan, besoklah, dia lengahkan, ya.
sehingga luput waktu yang ditentukan. Bukan saja dia berdosa, bahkan wajib ia membayar walaupun sudah limpas masa. Jadi jangan pula dijawab, ada limpas sudah kan masanya, jadi tidak payah lagi bayar katanya. Bayar, walaupun sudah limpas, bayar juga. Cuma karena dia lewat, kita melengah-lengahkan, kita meninggalkan yang wajib, maka kita berdosa. Jadi kalau umpamanya di rumah tangga, ibu, istri dengan anak kita yang belum kerja, kita wajib membayar dia, maka kitalah yang menanggung sebagai suami. Ya. Selagi zakat fitrah belum dibayar, maka dia tetap menjadi hutang dan tanggung jawab. Sehingga dia membayar pada akhir umurnya. Jadi tuan-tuan, dia tetap hutang sama dengan sembahyang. Sampai bila pun kalau kita ada tidak sembahyang, itu tetap hutang kita. Maka dia mesti dibayar, sehinggalah istilahnya kita berakhir daripada dunia. Kalau kita tidak istilahnya bayar, kita sudah meninggal, kita meninggalkan hutang kepada Allah. Karena itu adalah solat. Demikian juga istilahnya, kalau kita tidak membayar zakat fitrah kita cakaplah 1 tahun saja tidak bayar, dan kita masih ingat kita tidak bayar, diam-diam juga kita sampai sekarang tidak bayar, maka itu tetap hutang. Jadi kalau namanya hutang, tuan-tuan, kita akan pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Dan ada lagi satu lagi hutang yang paling istilahnya tidak disukai oleh Nabi, yaitu kalau kita berhutang sesama manusia. Kita meninggal, maka hutang tidak dilunasi ataupun tidak dibayar, maka kita meninggal, maka itu adalah hutang yang tidak disukai oleh Nabi. Karena tidak sukanya Nabi dalam sejarah, kalau Nabi tahu orang meninggal itu ada hutang, Nabi tidak mau menyembayangkannya. Dia suruh sahabat, kamu sembayangkanlah dia. Sampai begitulah tuan-tuan, tidak sukanya Nabi kalau ada hutang. Jadi kita ini namanya, kita bergaul, kadang-kadang kita ini mudah cakap, hutang dulu 10 ringgit. Senang dia. Datang lagi orang lain, hutang dulu 20 ringgit. Karena sikit-sikit orang pun ulur saja. Dalam hati dia, mana aku bayar itu 10 ringgit saja, untuk apa bayar katanya. Jangan tuan-tuan, asal namanya kita cakap hutang, mesti wajib bayar. Walaupun dengan abang kita, walaupun dengan adik kita, walaupun dengan ayah kita, asal namanya hutang mesti dibayar. Jadi kita ingat, manalah tahu kita ada hutang sana, hutang sini, kita selesaikan. Kalau orang yang istilahnya berhutang itu tidak lagi kita jumpa, kita boleh istilahnya cerita di Baitul Mal. Kita pergi sana, kita ceritalah apa yang kita rasa, kelemahan kita yang selama ini. Aku begini, zakat begini. Kasih cerita saya. InsyaAllah orang tu ada pemula untuk menyelesaikan itu. Waktu kita masih hidup di atas dunia. Sebab kalau sudah tuan-tuan tidak di atas dunia, di akhirat nanti susah mau selesaikan itu. Ya. Jadi kita selesaikanlah waktu di atas dunia. Tandanya Nabi tidak suka, karena tidak sukanya dia tidak mau menyembayangkan kalau dia tahu orang itu ada hutang. Jadi zakat ini pun juga kita tidak tunaikan, adalah kita berhutang. Jadi jangan kita meninggalkan hutang. Kita berusaha sebelum meninggal selesaikan segala hutang. Hutang kepada Allah, demikian juga hutang sesama manusia. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kita dibangkitkan, kita dipanggil untuk dihisab, senang perhisapan. Sebab apa? Kita sudah selesaikan di atas dunia, terutama yang berkait dengan sesama manusia. Ini tuan-tuan, gunanya kita belajar. Gunanya kita istilahnya diberi oleh Allah umur yang panjang. Kalau mungkin
umur yang pendek-pendek agaknya macam terkejut lagi dia. Ya, ini kita sudah diberi oleh Allah umur yang panjang, jadi kita tengoklah kekurangan-kekurangan kita dulu. Ibarat handphone, top up dia supaya berfungsi. Ya. Masa untuk mengeluarkan zakat fitrah, menurut mazhab Imam Syafi'i, masa mengeluarkan bagi zakat fitrah ini ada 5. 5 masanya. Pertama yaitu harus. Yang kedua wajib. Masanya wajib kau buat sebab besok hari raya. Ketiga yaitu masa yang paling afdol. Keempat makruh. Kelima haram. Jadi dikeluarkan juga zakat tapi masanya sudah haram. Teringat saya haram ini sama dengan sembahyang. Ada orang masa haram, sembahyangnya sah tapi perbuat dengan sembahyang diharam. Apa dia? Sembahyang di ujung waktu. Umpamanya dia belum sembahyang asar, ada waktu lagi, ada sembahyang dia. Tahu-tahu belum lagi habis, Allahu Akbar, maghrib sudah. Terdapat bahwa ujungnya maghrib. Maknanya sembahyang dia sah tapi dia berdosa. Ini namanya waktu haram. Ya. Jadi kita jaga-jaga itu. Tidak semua istilahnya yang haram itu tidak sah. Haram juga tapi sah juga. Ya. Sama dengan orang mengambil uduk dengan air curi. Uduknya sah tapi mencuri tetap haram. Jadi jangan kita ingat tuan-tuan senang curi saja air uduk. Uduknya sah tapi namanya mencuri tetap haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.